Fana adalah hilangnya pengaruh-pengaruh jahat untuk kita, hilangnya hal-hal yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kedai Sufi TV dalam program Inspirasi Santri. Bersama saya Muhammad Nur Salim dan bersama saya Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kitab Futhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada hari ini nasihat ke-41. Sebelumnya saya meminta kesempatan kepada Ustadz Muhammad Nurul Hadi untuk menerangkan nasihat ke-41 dari kitab Futhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nasihat ke-41 dari kitab Futhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manfaat baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nasihat ini berjudul Masalun fil fana'i wa kaifiyatuhu. Perumpamaan fana dan proses menuju fana itu. Fana itu adalah salah satu kondisi yang paling indah yang sangat diharapkan oleh hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengalami sifat fana ini, keadaan fana ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi dibuka sedikit oleh Ustadz Nurul Hadi mengenai bab ini perumpamaan fana dan proses terjadinya fana. Tadi Ustadz Nurul Hadi sempat mengucapkan semoga kita diberi sifat fana oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut pengetahuan umum oleh masyarakat, fana itu artinya rusak, Ustadz. Apakah kita meminta untuk punya sifat rusak atau bagaimana? Atau Ustadz bisa menjelaskan fana menurut bahasa dan menurut istilah? Sebelum kita jauh meloncat ke pembahasan selanjutnya. Ya. Fana itu artinya sesuatu yang bakal hilang atau sesuatu yang bakal rusak. Maksud dari fana ini kita minta kepada Allah semoga musuh-musuh kita baik setan atau hawa nafsu itu bisa kita kendalikan. Hancurnya musuh-musuh kita supaya kita bisa mengendalikan musuh kita itu hawa nafsu dan setan sehingga kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang diharapkan oleh hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah. Jadi ketika kita komunikasi, misalnya saya telepon sama Salim, tiba-tiba ada yang ganggu. Kira-kira pengen pengganggu hilang atau terus ada? Ya, pengen lancar gitu teleponnya. Ya, jadi ketika kita itu telepon apalagi takallam atau munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita inginnya tidak diganggu oleh siapapun. Kalau segi istilah bagaimana? Istilah ulama tasawuf itu tadi hancurnya musuh-musuh kita sehingga terbebas hijab musuh tadi menjadi hijab kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin singkatnya itu kita lancar dalam berhubungan kepada Allah. Ya. Menyingkirkan sesuatu yang menghalangi kita. Ya. Mengalahkan hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita benar-benar mengamalkan satu kaidah dalam Islam yaitu ihsan. Ada rukun iman, rukun Islam, ihsan. Ihsan itu adalah artinya anta budallaha ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yara. Yang artinya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Seakan-akan Allah itu di hadapan kita bisa melihatnya. Selanjutnya hadisnya wa illam takun tara, apabila engkau tidak bisa melihat, maka fa innahu yara. Sesungguhnya Allah itu mengawasimu. Jadi kita menyembah Allah seakan-akan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bisa melihat Allah, kita tidak ingin diganggu siapapun karena Allah itu Maha Jamil, Maha sempurna, Maha indah. Jadi kita jangan sampai terganggu oleh siapapun. Nah, itu termasuk fana. Ya berarti
secara simpel banget sih itu. Fana yang diharapkan dalam pembahasan ini itu hilang, kita bisa mengendalikan diri kita atau menyingkirkan sesuatu yang menghalangi kita untuk taqarrub ilallah atau untuk mendekati kepada Allah. Baik, di sini ada cerita mengenai raja dan rakyat. Mungkin bisa sedikit ceritakan Ustaz yang ada di dalam kitab ini. Ya, Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan dalam kitab ini dengan lafaz nadribu laka maslan fil fana. Kita akan menceritakan satu pemisalan tentang fana itu. Ini misal atau percontohan yang diceritakan Syekh Abdul Qadir Jalani untuk menjelaskan apa itu fana. Dia menjelaskan sesungguhnya ada raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rajanya Maliki Yaumiddin. Rajanya hari kiamat dan alam semesta ini itu memberikan satu kekuasaan kepada seorang yang biasa dari rakyatnya. Kekuasaan untuk apa? Untuk memimpin suatu daerah. Bisa menjadi gubernur, menteri, atau wali kota. Nah, itu. Mungkin sedikit kasih jabatan lah. Kasih jabatan. Dan dia diberi kewenangan yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh raja tersebut, dan diberi penghargaan sehingga dia mendapatkan kedudukan tinggi di masyarakatnya. Jadi awalnya masyarakat biasa, terus moro-moro diangkat menjadi diangkat sebagai menteri raja. Diberi pasukan oleh Allah oleh raja tersebut, diberi fasilitas negara atau kerajaan untuk orang biasa tersebut sehingga kedudukannya terhormat. Sehingga orang tersebut merasa nyaman terhadap kedudukannya, keistimewaannya, atas fasilitasnya, pasukannya, sehingga dia merasa ini bakal kekal untuknya, tidak akan hilang, dan merasa sombong atas kenikmatan ini yang diberikan raja kepada orang tersebut. Jadi gak merasa ini nikmat sing bakalan kekal, nggak mungkin akan hilang. Dia lupa bahwa dia dulunya orang biasa tidak punya apa-apa, tidak terkenal, tidak terkenal dan seterusnya. Tiba-tiba raja tersebut itu mengambil semua keistimewaan tersebut, bahkan dia dimasukkan ke penjara. Kenapa Ustadz kok tiba-tiba rajanya mengambil? Karena melihat kesombongan orang tersebut. Sebagaimana kalau di orang beriman, dia diberi orang beriman itu diberi keistimewaan oleh Allah, hal-hal yang menurut dia istimewa. Kemudian dia terus melakukannya, tetapi di dalam melaksanakan hal tersebut itu ada sifat ujub, ada sifat sombong, sehingga Allah sedikit menarik apa yang dia ingin. Itu contoh nyata bagi orang yang beriman. Jadi jangan kaget kita tiba-tiba ada ujian dari Allah, diambil keistimewaan yang menurut kita istimewa, padahal itu membuat kita sombong. Ya, itu. Jadi itu maksud daripada contoh ini. Contoh Syekh Abdul Qadir Jalani. Kemudian ketika di penjara dia introspeksi, mengamalkan riwayat dari sahabat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi, kira-kira apa yang membuat saya di penjara oleh raja ini? Sebelum kalian dikoreksi, dihisab oleh Allah di hari kiamat. Nah, ketika kita menghisab di dunia, maka hisab kita ringan di akhirat. Jika kita tidak menghisab atau menghitung amal kita di dunia, niscaya di akhirat tidak akan. Kita kalau nggak hitung di akhirat akan berat. Jadi orang ini berpikir, kira-kira ternyata saya sombong, saya tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada raja tersebut. Ketika dia syukur, taubat kepada Allah, maka raja tersebut terus memantau dari awal masuk penjara sampai titik ini. Raja itu melihat orang tersebut. Ketika raja tersebut melihat yang di penjara itu sudah menampakkan tanda-tanda taubat, tanda-tanda bahwa dia tidak sombong lagi, raja tersebut memberikan keistimewaan lagi dan dia akan menjadi pejabat atau menjadi gubernur, menteri dan sebagainya, diberi kekuasaan lagi. Jadi ke jabatan yang dulu sempat diambil diberikan lagi. Gara-gara itu dia taubat. Dia taubat. Nah, seperti kita ambil di contoh sekarang, ketika orang mukmin itu diambil kenikmatannya, diuji, dia introspeksi, kira-kira ada apa ini? Ada masalah apa? Nah, ketika dia sudah menemukan masalah dan taubat kepada Allah,
maka Allah akan berikan kenikmatan yang lebih untuknya. Itu. Jadi itu pentingnya introspeksi dan Ya. taubat kepada Allah, dan jangan sampai kita sombong atas segala hal yang ada di dunia. Karena yang boleh sombong hanya Allah Allah Subhanahu wa taala. Karena sombong adalah ridha Allah, selendangnya Allah. Tidak boleh kita memakai selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fana menurut bahasa itu apa Ustaz? Ya, menurut bahasa fana itu adalah hilang. Maksudnya Ustaz? Hilang maksudnya dia bisa hilang, bisa hancur. Jadi sesuatu yang bisa hancur itu fana. Oh, berarti Lawan daripada faqa. Kemudian dari segi istilah ilmu tasawufnya itu adalah hilangnya diri, hilangnya hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah, hilangnya hal-hal yang membuat kita tidak dekat dengan Allah. Itu. Jadi fana adalah hilangnya pengaruh-pengaruh jahat untuk kita, hilangnya hal-hal yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita merasa dekat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah fana. ya tadi kan sudah dicontohkan sama Ya. Ustaz. Sumpama kalau kita teleponan ada gangguan sinyal, Ya. kan kita tuh nggak enak ya Ya. teleponan. Ya, kalau mungkin fana menurut istilah tasawuf, Ya. gangguan sinyal ini hilang. Ya. Jadi kita lancar bertelepon dengan orang yang Ya. kita kangeni atau Ya. yang kita cintai. Ya, seperti video call. Ya, Nah, ketika video call-nya itu bermasalah, kita ya, tidak enak, rasanya nggak enak. Nah, tasawuf itu memberikan kita cara supaya hal-hal itu bisa hilang. Jadi internetnya itu bisa 5G, bisa cepat sekali.